Nomor 11. Ya, nomor 11 ya tadi ya. Nah, oke. Oke, nomor 11. Kawan H dibawa ke puskesmas karena mengeluh ketika kencing panas dan sakit. Tidak puas setelah kencing dan pada saat pemeriksaan palpasi, kandung kemih terasa penuh. Tuan H akan dipasang selang yang bertujuan untuk mengeluarkan urin dan ditampung dalam urobek. Ujung dari selang yang akan dipasang sampai pada kan sama seperti di atas ya. Jadi kateter urin, Iya, Pak. ujungnya kateter urin itu masuk sampai mana ya? Vesika urinari. Gambar. Nih balik, saya kasih gambar lagi ya. Nah ini gambar tadi ya. Iya. Jadi kateter itu oh ya, di zaman kalian ini kemarin praktikum kateter belum sempat lab skill ya, belum sempat nyoba satu-satu ya. Sudah keburu ditutup semua. Corona. Jadi kateter, ini gambarnya kelihatan ya. Ini kelihatan. Iya, Pak. Jadi ujungnya selang kateter tuh, kateter kan masuk ke uretra sini ya. Nah, paling ujung baik pada laki-laki atau perempuan masuk ke sini, ujung selang kateter sampai di kandung kemih sini. Kan. Nah, jadi makanya pada orang yang dipasang kateter dia tidak harus mengejan ya. Nggak usah mengejan, urinnya sudah keluar. Karena selangnya Iya. sudah sampai di sini. Jadi tiba-tiba nanti langsung gitu ya. Langsung apa? Langsung Keluar. gitu. Siap seperti itu. Nah, ini ujungnya sampai di kandung kemih ya. Nah, ini kalau ureter berarti di sini ya, nggak sampai masuk ke dalam sini ya. Ya. Nah, kalau di ureter terlalu pendek. Ini juga ya terlalu jauh. Terlalu jauh. 12 ya. Bengkong. Kalau vesika seminalis itu mana ya? Seminalis itu yang di ginjal itu apa? Iya, siap. Kaget tulisannya. Di dalam ginjal ya. Ini yang tubulus dulu ya. Gitu, nah, Iya. ini nama lain dari Kandung kemih. kandung kemih. Kandung kemih nama lainnya apa lagi? Selain vesika urinaria. Urinary bladder. Itu loh, Pak. Bladder. Yang lain adalah buli-buli ya. Iya. Buli-buli itu juga sama ya. Dia adalah kandung kemih ya. Vesika urinaria, EU ya, sama ya. Jadi nama lainnya ya. Jadi cukup jelas ya. Iya, Pak. Jelas. Pendimo ya. Oke, mana tadi ya? Ini nomor 12. Mau coba apa ya? Nyawe, Mbak Nisa lagi aja, muter lagi aja. Nyonya W, 67 tahun, didiagnosa mengalami batuk ureter dan dirawat di RS karena akan menjalani tindakan penanganan penghancuran batu tanpa operasi dengan cara ditembakkan gelombang dari luar tubuh. Saat pengkajian, Nyonya W merasa takut apakah tindakan tersebut akan berhasil. Nyonya W berharap agar sakit pinggang serta kencing yang tidak lancar yang selama ini dialami bisa segera sembuh. Berdasarkan kasus di atas, penanganan yang akan dialami Nyonya W adalah Yang mana ini ya? saya jawabnya ESWL, Pak. ISWL. Iya. Ada Soalnya yang lain? saya lupa. Oke. Saya lupa. SWL. Ini makalah kelompok kalian ya. Iya, PNL ini benar saya apa ESWL? ya benar. Sih. Benar. Ini ya. Ureteroskopi ya. Ureteroskopi itu dari artinya adalah ureter. Dari kata ureter dan oskopi. Ureter ini ureter ya. Oskopi ini adalah Ya, ureter. sama seperti bronkoskopi ya, bronkoskopi dan sebagainya. Pokoknya ada belakangnya kopi-kopi begini itu artinya adalah kamera di alam.
Ya, jadi ada selang atau kawat panjang tuh ya, atau kawat. Nah, gitu depannya ada kameranya, itu didorong masuk, dimasukkan, seret. Jadi misalnya uretroskopi, ya ini ada selang dimasukkan ke dalam ureter itu, tapi ada kameranya. Jadi kita mau lihat dalamnya dalamnya ureter pakai kamera. Kalau bronkoskopi, misalnya bronkoskopi berarti selang itu atau kawat itu dimasukkan ke bronkus. Nah, bronkus saluran Ureter. pernapasan ya, gitu. Jadi tergantung namanya ini apa. Pokok kalau dari Tergantung otoskopi itu artinya adalah ada kamera kamera. di selang atau kawat ya. Jadi misalnya bronkoskopi berarti di bronkusnya Di diberi bronkus. selang itu. Misalnya uretroskopi ini dimasukkan di ureternya. Di ureter. Gitu. Paham ya? Ini bukan ini ya. Siapa? Kalau turpe ini transuretral resection of prostate. Kalau nggak salah ya. Jadi ini pemotongan. Jadi prostatnya dipotong ya. Jadi semacam ini besi kecil ya dimasukkan dalamnya ada kayak pisaunya ya dimasukkan ke dalam. Jadi kalau digambar ini tadi nah ini ya prostat tuh di mana? Prostat kan di sini ya. Nah di sini prostat tuh ada di sini di kanan kirinya ureter. Jadi dia itu ketika orang BPH orang yang mengalami BPH prostatnya kan membesar. Misalnya tak gambar begini aja. Bentar ya. Gambarin dia oke. Nah ini aja saya besarkan dulu ya. Ya, Nah, Pak. yang biru ini anggap aja adalah prostat ya. Iya. Nah prostat ini kan ada di kanan kiri ini tuh. Nah ini ya. Jadi orang yang mengalami BPH atau benign prostatic hyperplasia, prostatnya itu membesar gitu. Nah, membesar itu bukan cuma keluar tapi juga ke dalam. Ke dalam. Nah ini, jadi aman lihat ya, misalnya seperti ini. Berarti saluran uretranya kan kejepit, nah? Kejepit. Iya. Berarti Tersumbat dampaknya apa? Nah, urinnya dia lebih sedikit sedikit. tersumbat, kalau kencing nggak puas dan sebagainya kan gitu ya. Nah ini yang Iya, terjadi Pak. pada orang BPH. Nah kemudian lagi turpe atau transuretal resection ini adalah ada ini gambar nih ya. Wah, susah juga ya ternyata gambar begini. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ini ada semacam pipa besi itu ujungnya ada pisaunya. Jadi dimasukkan ke Iya. sini, kemudian ini dikerok. Nah, ini dikerok nih. Prostatnya ini dikerok. Dikerok. Nah, dikerok gitu gitu. Habis itu dikeluarkan lewat urin. Nah, jadi urinnya nanti keluar hasil kerokan-kerokan itu keluar gerendel gitu seperti itu. Gitu. Nah, gitu. Jadi itu turpe itu begitu tuh ya. Ya apa nih jelas namanya? Ya gitu ya, paham ya? Ya PNL Paham, ini Pak. ya PNL ini apa lupa saya. Lupa. Kan salah satu di atas. Nah, gitu nggih. Ini mudeng nggih. Nah, ini prostat tuh Iya, sih. Pak. Nah, di kanan kiri nih. Nah, ini prostat. Iya. Jadi prostat ini yang punya laki-laki apa perempuan? Laki-laki tok, Pak. Nah, laki-laki tok. Jadi BPH itu hanya laki-laki yang bisa mengalami. Gak ada, oh wanita ini didiagnosa BPH gak ono ya. Nah, gak ada ya. Jelas ya 12 ya. Nomor 13. Nah, oke, nomor 13. Nomor 13, Mbak Vina sekarang, Mbak Birta Hani Vina. Monggo Mbak Vina dibaca dulu. Nyonya W, 67 tahun, didiagnosa mengalami batu ureter dan dirawat di RS karena akan menjalani tindakan penanganan penghancuran batu tanpa operasi dengan cara ditembakkan gelombang dari luar tubuh. Saat pengkajian, Nyonya W merasa takut apakah tindakan tersebut akan berhasil walaupun oleh perawat sudah dijelaskan tentang prosedurnya.
Nyonya W berharap agar sakit pinggang serta kencing yang tidak lancar yang selama ini dialami bisa segera sembuh. Berdasarkan kasus di atas, masalah keperawatan yang dapat muncul dengan data kasus di atas adalah saya Pak. Iya, Pak. Kurang pengetahuan. Oke. Kurang pengetahuan tentang tindakan. Sebelum ke sini tadi selalu lupa ya. ESBL belum saya kasih kepanjangannya. Kalau nggak salah ekstra nah, nggak salah ini kepanjangannya ya. ESBL tadi, ekstrakorporeal itu di luarnya tubuh ya. Shock wave itu shock itu kejutan ya. Wave itu gelombang. Jadi diberi gelombang kejutan. Jadi batunya itu diberi gelombang kejut gitu ya. Cek rontok batunya. Batunya rontok. Jadi kalau usah operasi. Kayak laser gitu Pak? Bukan, kalau laser itu kan nembus ya. Jadi dia itu gelombang kayak misalnya sampean mau menjatuhkan pohon mangga tanpa disentuh mangganya. Nah, nggak usah disawat. Jadi kan witnya digoyak-goyak, ini witnya apa mangganya jatuh ya. Nah itu ya mirip-mirip begitu, tapi nanti bukan batunya keluar utuh enggak, tapi dia rontok sedikit-sedikit. Itu Siapa? Nah ini tadi ya, kita bahas data yang ada. Nah jadi ini kan cerita ya, yang atas ini adalah cerita ya. Saat pengkajian, nah ini kan baru data ya. Satu merasa takut. Nah merasa takut bla 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 bla, walaupun sudah dijelaskan tentang prosedur. Nah, ini berarti sebenarnya sudah tahu. Berharap agar sakit pinggang serta kencing yang tidak lancar selama ini dialami bisa segera sembuh. Iya. Nah, ini bukan data kayaknya. Wis, data ini 2 tok ternyata dari ngomong panjang lebar tadi. Satu, kurang pengetahuan. Nah, kurang pengetahuan masuk gak nih ya? Atau dari atas? Tidak. Soalnya orangnya tidak tanya-tanya. Nah, ini aja nyeri dulu. Nyeri di sini tidak ada. Tidak ada skala nyerinya. Betul, secara rasional ya. Rasional ada ya, tapi di kasus tidak ada di data. Ya, jadi tidak ada pasiennya mengeluh nyeri, mengeluh jenuh-jenuh dan tidak ada ya. Jadi nggak usah. Nah, kemudian gangguan eliminasi urin. Ini secara rasional juga gitu, secara rasional ada. Ada, tapi tidak ada kasus di atas. Di kasus tidak ada data ya. Gangguan ini apalagi ya, tidak ada sama sekali ya. Kalau pada pasien ginjal lebih saja ya, pada kasus ini kemudian pasiennya mengalami gagal ginjal dia sesek bisa. Ini kalau dari batu ini biasanya nggak ada. Ya. Kurang pengetahuan ini sebenarnya bisa masuk ya, bisa masuk ada data, tapi dimentahkan dengan sudah dijelaskan oleh perawat. Ya biasanya itu apa? Dibilang kurang pengetahuan ya bisa juga tetepan, tapi ada yang lebih cocok di sini. Nah ini ya, pasiennya takut ya, ini cuma kurang banyak sih. Pasien takut, gaduh gelisah, gak jelas misalnya gitu ya. Nah ini ya, data pasien merasa takut. Ya, cemas ini loh ya. Nah ini kan biasanya sangat wajar, orang mau operasi, orang mau tindakan ini tuh yang dia tidak familiar ya cemas. Kayak misalnya orang tidak pernah masuk rumah sakit, dia mau dipasang infusio, wedi ya ada ya, takut mungkin juga ada. Ini nomor 13B ya. Nah, siapa? Punya kalian sudah ditandai belum? Bener salahnya? Sudah, Pak. Sudah. Iya, sudah. Nah, ini. Oke, sekarang 14. Mbak Vina? Mbak Vina. Tuan G dibawa keluarganya ke RS karena mengeluh sakit dan terasa panas saat berkemih. Kencing juga tersendat-sendat. Dokter melakukan pemeriksaan dan Tuan G didiagnosa mengalami benigna prostat hiperplasi oleh dokter dan disarankan menjalani operasi pemotongan prostat dengan melakukan memasukkan alat laser berupa selang panjang akan dimasukkan melalui lubang kencing hingga mencapai
mencapai kelenjar prostat. Ketika sudah mencapai area kelenjar prostat, laser kemudian diaktifkan untuk memotong kelenjar prostat. Jaringan prostat yang terpotong akan dikeluarkan melalui urin. Metode tersebut adalah 14 saya A, Pak. Iya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Ini punya ginjal tadi ya. Punya pemeriksaan ginjal tadi ya. Nah, ini Iya. ureteroskopi itu tadi ya. Iya, yang Memasukkan tadi. selang dengan kamera ke ureter ya. Nah, ini. Iya. Ini SVL tadi, gelombang kejut tadi. Iya. Turpe tadi ya, yang seperti saya jelaskan di atas ya. Pemotongan prostat. Kerok ya. Nah, Iya. prostatectomy ini adalah operasi prostat. Nah, ini dari kata ini ya, prostatektomi Iya, ya. Ini Pak. dari kata ini sebenarnya prostatektomi itu dari kata prostat, ektomi ya, kan gitu ya. Nah, ektomi ini artinya adalah, ektomi itu artinya adalah pemotongan. Pemotongan atau pembedahan. Nah, jadi pada kasus prostatektomi benar nih tindakannya di prostatnya dipotong, tapi dia dibuka ya. Maksudnya operasi tuh ya, dibuka nih, dibuka, terus kemudian dijahit lagi dan sebagainya. Nah, kalau di sini arah penjelasan ini ya, dia tidak dioperasi. Dipotong, dikeluarkan melalui urin. Ya, jadi seperti yang gambar di atas tuh tak gua ya. Gambar yang saya kasih gambar tadi ya. Ya. Iya, Pak. Jadi dikerok. Nah, dikerok. Iya. Jadi dimasukkan, dikerok, terus habis itu hasil kerokannya itu dikeluarkannya pakai kateter tadi. Jadi di spooling, dikasih cairan. Nanti saya pakai gambarnya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jadi cara mengeluarkan hasil kerokan yang di sini tadi itu ya, dia di spooling. Jadi selang kateter tadi diisi cairan, thread gitu. Dan nanti isinya dari sini akan naik ke sini loh. Habis itu keluar. Nah, keluar. Jadi makanya karena di sini dikerok ya, jadi ada darah yang keluar ya, jadi warnanya merah dan sebagainya seperti itu. Jadi prostatektomi ini pilihannya memang penjebak. Tapi kalau dari penjelasan ini ya, intinya ini dibedah, ini nggak usah. Nah, di sini Iya. Berarti B. gitu nggih. Oke, kemudian 15. Coba 15. 15 Mbak Salsabila, monggo Mbak Salsabila. Tuan G dirawat di rumah sakit setelah menjalani operasi pembedahan prostat. Saat pengkajian, Tuan G mengeluh kencingnya yang ditampung dalam ureter berwarna merah kecoklatan, nyeri pada area genital saat batuk atau mengejan. Tuan G menanyakan kenapa kencingnya berwarna merah kecoklatan. Jawaban yang paling sesuai adalah C, Pak. C. Oke. Kita bahas satu persatu ya. Luka operasi semakin melas, semakin sehingga ini salah ya. Ini bukan ya. Jadi tidak ya. Jadi darahnya emang ini benar ya, benar. Jadi karena habis dikerok tadi ada sisa darah yang keluar gitu. Jadi ya nanti lama-lama bening sendiri. Ini yang tipe B ini tipe nakut-nakutin. Waduh, ini kayaknya ada yang salah ya dalam pembedahannya. Tambah bener nih. Ya ini. Ini minta bersabar karena kencingnya akan seperti itu seterusnya kita tambah salah lagi. Nah, ini yang biasa terjadi malah ya. Waduh, gak ngerti tak tanya nih dokter nih. Itu membuat kredibilitas Anda turun nanti ya. Gitu. Jadi mereka kan nggak ngerti. Ketika Anda jelaskan hal-hal begini nih, ya suka mereka. Nah, 11 Iya, ya? Pak. 11 ya? Benar. 16. RSIDE 16. 16 apa ya? Mbak Rosita. Tuan G dirawat di rumah sakit setelah menjalani operasi pembedahan prostat. Saat pengajian, Tuan G mengeluh kencingnya yang ditampung dalam urobek berwarna merah kecoklatan, nyeri pada area genital pada saat bentuk atau mengejan. Tuan G menanyakan kepada
kenapa kencingnya berwarna merah kecoklatan masa perawatan yang muncul kecuali gangguan pertukaran gas. Masuk ya, alhamdulillah jelas ini kayaknya. Oke, kita ecer-ecer per ini ya. Iya, Pak. Datanya nih ya. Mengeluh, Tuan Kim mengeluh. Nah, ya mengeluh ini, mengeluh nyeri lagi ya. Iya. Oke, gitu tuh kan. Menanyakan kenapa kencingnya berwarna merah kecoklatan. Nah, kita pakai data 1, nyarinya ini 2, 2, 3. 3. Ini karena kalimatnya nih ya, masalah perawatan yang mungkin muncul ya. Ya, Oke. Ya, muncul. perang pengetahuan bisa atau enggak? Bisa. Bisa, Data nomor nomor 3. berapa? Nomor 3. 3. Fasilitas nomor berapa? Ada atau enggak? Tidak. Ini disebut Hampir sama kayak 3 sih sebenarnya, Iya, tapi iya. Kak ansietas. Ya, ini ada datanya Kak. Nomor 1. Iya. Bukan, Pak. Satu boleh. Oh iya Kak ya. Siap. Kan itu mengeluh kencingnya. Tapi jelas ya. Jadi dia kencingnya bermasalah. Iya. Gangguan eliminasi urin Iya. ya. Oke. Resiko infeksi Resiko infeksi. tidak ada data ya. Tidak ada data, tapi mungkin ya. Yang jelas jauh banget ini ya. Ini jauh banget tidak ada. Gangguan pertukaran gas. Iya. Oke, jelas ya. Oke, siap. Nah, nomor 17. Mbak Siva. Mbak Siva ada? Halo Mbak Siva. Nah, monggo Ya, Mbak. Pak. Monggo. Berikut ini pernyataan tentang ginjal. 1. Wanita lebih mudah mengalami infeksi saluran kemih. 2. Saluran kemih pria lebih panjang dari wanita. 3. Letak ginjal kiri lebih tinggi dari ginjal kanan. 4. Pekerjaan sering duduk lama beresiko mengalami batu saluran kemih. Pernyataan di atas yang benar adalah Yang mana yang benar, Bu? saya E. 1, 2, 3, 4 ya. Oke, siap. Kita bahas satu persatu. Nomor 1, wanita lebih mudah mengalami infeksi saluran kemih. Ini benar atau salah? Benar. Benar. Kenapa? Benar. Kenapa kok benar? Karena Ureternya lebih lebih pendek. pendek daripada laki-laki. Iya, yang lebih pas alasannya adalah karena uretranya, lubang uretra ya, dekat dengan apa? Anus. Jadi kalau pada wanita ini kan posisinya dia terbuka ya, maksudnya jika dibandingkan dengan laki-laki ya. Ya, jadi ada namanya cross infeksi, bakteri dari anus jalan-jalan ke genital situ ya, karena letaknya berdekatan. Dan beda kalau pada laki-laki itu kan dia lubangnya lebih kecil ya, jadi tertutup. Kalau pada wanita kan lebih besar, lebih luas, maksudnya gitu ya. Jadi ini cross infeksi istilahnya. Ya, ini benar karena ini bisa terjadi cross infeksi. Oke. Saluran kemih pria lebih panjang daripada wanita. Ini benar atau salah? Benar. Benar ya. Kenapa ya? Sepelenya anggap aja uretranya lah ya. Uretra pria lebih panjang. Ya, karena ada tambahan itu ya. Oh, ini cowok-cowoknya nggak ada, makanya anteng. Ada tambahan ya. Ya, jadi misalnya di penis itu kan ada tambahan lebih panjang ya. Jadi uretranya lebih panjang. Jadi saluran kemihnya lebih panjang gitu. Itu letak ginjal kiri dan lebih tinggi daripada ginjal kanan. Nah, ini benar, tapi kalau ragu Anda bisa skip dulu ya. Saya lihat gambarnya. Ya. Kenapa? Ini Nomor karena ginjal kiri lebih tinggi daripada kanan. Kenapa? Karena ginjal kanan terdesak atau tertekan oleh apa yang di kanan, di atasnya ginjal bagian kanan ada apa ya? Ada hepar. Ya, ada hepar ya. Jadi dia menekan ke bawah, akhirnya ginjalnya lebih turun. Ini benar atau salah yang ini? Benar. Ya, benar ya. Oke, benar. Duduk, males ngapa-ngapain misalnya. Kencing aja males ya. Males ke kamar mandi. Nah, ini yang lebih utama adalah
aktivitas ya, aktivitas fisik cenderung kurang ya. Biasanya pada orang yang duduk lama, misalnya orang yang duduk di kerja kantoran dan sebagainya, ini kan duduk lama ya, itu aktivitas Sopir. fisik cenderung kurang ya. Supir juga bisa ya gitu. Jadi aktivitas fisiknya cenderung kurang, berpotensi menahan kencing ya, menahan kencing, akhirnya komponen batu numpuk ya. Jadi tidak dibuang dari urin, enggak. Jadi disimpan itu terus numpuk jadi batu. Ya, ngempet ya, menahan kencing itu maksudnya ngempet itu ya. Nah. Ya Pak. Ya, jawabannya 1, 2, 3, 4. Nomor 18, ini sudah kita bahas juga tadi. Monggo, berikut ini pernyataan tentang IVP. Diperlukan puasa 24 jam sebelum prosedur. Benar. Ya, benar ya, tadi diperlukan puasa sudah dijelaskan ya. Posisi pasien pronasi saat foto. Ya, misalnya ragu, tanda tanya sih. Saya skip. Ya, skip aja nggak apa-apa. Silakan foto setiap 15 menit, sudah dijelasin. Ini tidak perlu tes alergi. Perlu, Pak. Ya, Salah perlu. itu. Nah, jadi tidak ada. Ini pilihan SDMPTN kan kayak gini ya. Jadi harus tinggal lagi nggak siswi ya. Itu 1. Ini berarti kan 1, 3, 4 bener ya. Kalau ono 1, 2, 3, 4 berarti ini bener bisa. Nih. Ya, posisi pasiennya foto pronasi dan supinasi sebenarnya. Jadi wolak-walik. Oke, nih berikutnya yang tidak termasuk bentuk infeksi saluran kemih pada pria. Nah, ini pada prianya bonus. Gak apa-apa, cek bingung sih. Apa ini, Rek? Yang mana, Rek? Pielonefritis bisa atau enggak? Benar. Benar. Sistisis? Sistisis itu apa ya? Ini tak tulis. Infeksi saluran apa ya? Yang batu sistin itu, bukan ya Pak? Sistisis itu ada saluran kemih bisa nih. peradangan pada vesika urinaria atau kandung kemih. Ya, ini berarti termasuk ya. Glomerulonefritis di ginjal. Pada glomerulus ginjal. Ya, jadi ini di dalamnya ginjal. Urolitiasis batu ginjal. Nah, batu ginjal. Kolilitiasis batu empedu. Jadi yang mana? Jadi yang mana? Kolilitiasis. Ini sebenarnya pada pria. Ini termasuk ya Pak? Nah, kalau pada pria ini sebenarnya nggak penting ya. Kalau ditambah BPH itu baru pada pria. Ya, ini tidak termasuk. Nah, ini tidak termasuk. Iya. Jadi ini ya, empedu ini bukan masuk punyanya ginjal, punyanya hepar ya. Jadi yang salah adalah C. Jawabannya D. D. 10 terakhir. Nah, ini ya. Perawatan melakukan pengajian pada Tuan U dengan keluhan. Nah, kemudian didapatkan daftar ulangan nokturia. Nokturia artinya apa? Kencing saat malam. Ya. Nokturnal. Nah, nokturnal itu ya. Biasanya hewan nokturnal. Berarti hewan ini cari makannya malam hari. Enggak tahu. Nok ini paling artinya malam ya. Nokturia itu berarti kencing di malam hari. Disuri tadi nyari saat kencing. Retensi urin tertahan. Ya, anyang-anyangan tidak puas saat berkemih ya. Jadi gak puas, gak tuntas itu rasanya. Ini ngerembes ya. Inkontinensia urin itu ngerembes. Ngompol ya. Ya ini biasanya lansia-lansia itu ya. Nah, gitu ya. Gitu. Nah, ini sudah paham ya definisinya. Berdasarkan keluhan data yang termasuk gejala khas dari BPH adalah BPH. Nah, dari proses BPH tadi sudah paham ya bagaimana yang terjadi ya. Nah, kencing pada malam hari kira-kira ya atau tidak? Ya. Ya, ragu ya, ragu gak apa-apa. Ya, skip. Skip ya. Ya. Ini. Ya. Nyeri saat kencing ya. Ya. Ya, karena ada
ganjelan tadi. Ini benar atau salah? Benar. Nah, ini jelas benar ya, karena ada uretranya kejepit tadi. Ini Ya, benar. benar atau salah? Benar. Ini tidak ya. Kenapa tidak? Karena intervensi ini lihat ya, rembes kumpul. Jadi ceritanya kalau dari gambar ini tadi. Nah, di gambar ini ya, tak tambahi ini dulu. Nah, tambah ini dulu ya. Bangkok kapan? Aku enggak tahu. Sini. Ayo naik. Nah, kayak gini ya. Nah, ini BPH ini prostatnya di sini ya. Kan kejepit ya. Nah, dia ini urin ketika kencing rasanya kesumbat ya. Ya, wajar ya. Karena ada sumbatannya gini toh. Uretranya kejepit nih, Pak. Wajar ya. Nah, wajar ya dia retensi. Maksudnya kencingnya enggak puas anyang-anyangan kan rasional banget ya. Dari gambar ini kan jelas ya. Oke, kemudian kalau yang inkontinensia ini dia itu enggak mampu menahan. Nah, ini kan dia malah ketahan terus, bukan tidak mampu menahan, tapi malah ketahan terus. Ya, jadi tiba-tiba keluar sedikit. Nah, itu inkontinensia dialami pada lansia biasanya. Nah, jadi di sini kancingnya di sini itu enggak rapat, jadi ngerembes terus. Nah, ini malah kebanyakan kancing ya. Ya, di sini ada penyempitan lagi nih. Jadi pada pasien BPH kancingnya kebanyakan ya, diibaratkan aja begitu ya. Jadi jalannya tidak lancar karena banyak penghalangnya gitu. Nah, jadi ini jelas bukan karena banyak penghalang tadi. Jadi bukan malah ngerembes tapi malah nggak keluar. Ya. Nah, ini berarti dari begini kan nomor 2 HO, nomor 3 HO, nomor 1 yang di skip tadi opsinya kan tinggal nih ya 1 2 3 4 kan. Gitu. Ini kalau Anda jawab ini ya dijawab aja enggak apa-apa. Nah, gitu nggih. Nomor 20. Iya, Pak. Ya. Nah, sudah habis. Sudah? Tinggal 1,5 menit, monggo bisa dilihatkan hasilnya atau disampaikan tak tulisnya. Mbak, ini berapa? Ya, Pak. Dari siapa dulu ya? Paling atas dulu. Ini Mbak Nisa. Mbak Nisa berapa? Salah 3, Pak. Salah 3. Benar. 17 berarti ya. Terus Mbak Rosita? Salah 7, Pak. Salah 7. Benar. 13. Terus Mbak Vina? Salah 5, Pak. Waduh, kaya. Benar. 15. Terus apa gini, sorry. Sebentar ya. Asal Sabila? Salah 4, Pak. Terus Mbak Asyifa? Salah 4, Pak. Salah 4. Terus Mbak Nur Mulyani? Salah 5, Pak. Salah 5. Mbak Vina? Mbak Vina? Salah 7. Salah 7. Benar. Alhamdulillah. Lumayan lah ya bentuk ini. Oke, jadi begitu Bapak Ibu. Ini kurang dari 1 menit ya. Sekalian saya tutup ya. Ya, Pak. Pak izin. Yes, Itu ya. tanya gimana, Pak?